Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji sebuah kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan yaitu perkara-perkara yang wajib diimani, yang merupakan bagian dari akidah ahli sunnah. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang beliau sebutkan ini kaitannya yang dimana beliau sebelumnya menyebutkan tentang keimanan. Ya, dan kita sudah jelaskan tentang pengertian iman dan uraian-uraiannya. Nah, beliau setelah itu menyebutkan bahwa di antara yang wajib kita imani adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih penukilannya. Dan ini keyakinan ini tidak bisa kita bedakan dengan Al-Quran. Dalam artian kalau Al-Quran kita yakini dengan seyakin-yakinnya, adapun hadits itu masih memungkinkan sesuatu hal yang meragukan atau belum 100% kebenarannya, itu tidak. Nah, makanya beliau tidak menyebutkan tentang apa yang datang dalam Al-Quran. Ya kan, yang disebutkan pada ucapan beliau rahimahullahu taala, wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak sebutkan lagi kita wajib mengimani apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an tentang pengkhabaran misalnya tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, itu beliau tidak sebutkan. Ya, karena itu tidak ada pembahasan di situ. Yang beliau bahas sekarang adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhabaran dalam hadits-hadits. Ya, maksudnya beliau isyaratkan bahwa sebagaimana kita meyakini Al-Qur'an akan kebenarannya, demikian pula keyakinan kita dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hadits itu sahih. Makanya beliau sebutkan wa sahha bihin naqlu. Sahih penukilannya. Paham ya? Jadi selama kita ketahui bahwa ini syah dari Nabi, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita imani. Sampai beliau tekankan di situ, ma aqalnahu wa jahilnahu. Apa yang bisa kita jangkau dengan akal atau sebaliknya, jahilnahu. Yang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita, semua diimani sebab itu benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah berfirman tentang beliau, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ini beliau inginkan di sini. Ya. Jadi derajat keyakinan kita itu sama saja. Sebab hadits Nabi sallallahu adalah wahyu yang kedua. Kata Nabi sallallahu, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Dalam hadits kata Nabi sallallahu, saya diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Jelas ya? Yaitu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah, wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dan Al-Hikmah, itu sunnah. Jadi memang selalu digandengkan itu. Ya. Dalam hadits yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala syai'ain idza tamassaktum bihima lam tadillu ba'dahu abada. Kitabullah wa sunnati.
Kata Nabi SAW, saya tinggalkan kalian di atas 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu apa? Kitabullah wa sunnati. Nah, ini yang ingin beliau tekankan di sini sebenarnya. Nah, setelah itu beliau merinci dari perkara-perkara yang dikhabarkan, ya. Makanya tidak ada rincian dalam Al-Quran. Ya, beliau contohkan Isra dan Mi'raj. Ada penyebutan tentang Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Tapi umum. Jelas ya? Nah, rinciannya, kejadiannya beliau naik kendaraan buruk hanya semalam saja sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit Sidratul Muntaha dan seterusnya, berjumpa dengan para nabi di setiap langit yang beliau naik. Ini yang beliau maksud. Ini penjabarannya, penjelasannya, rinciannya, uraiannya dalam hadits-hadits yang sahih. Ini diimani. Contoh yang kedua apa yang disebutkan? Hadits tentang Nabi Musa memukul apa? Malaikat. Memukul matanya malaikat maut keluar. Ini diimani juga. Ini dalam Al-Quran ya. Dalam hadits yang sahih. Bahkan haditsnya Bukhari dan Muslim. Ya, yang dimana hadits Bukhari dan Muslim sudah diterima oleh kaum muslimin dengan al-qabul, penerimaan. Disepakati akan keabsahannya. Baik. Setelah itu beliau sebutkan masih rentetan di antara perkara yang diimani, yaitu wa min dzalika, di antara perkara itu adalah asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini kita sudah jelaskan juga, yang beliau maksudkan asyratus saah adalah asyratus saatil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, makanya beliau sebutkan seperti keluarnya Dajjal, kita sudah jelaskan juga, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam fayaqtulah, beliau membunuh Dajjal, wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, kita sudah jelaskan juga. Nah, setelahnya kata beliau wa khuruji ad-dabbah, di antara hari kiamat adalah keluarnya dabbah. Ya, keluarnya dabbah. Dabbah itu binatang melata. Ya. Dabbah. Dabbah secara bahasa semua yang berjalan di muka bumi. Entah yang berjalan dengan perutnya seperti cicak, ular dan semisal itu. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Aminhum may yamshi ala batnih. Di antara makhluk Allah ada yang berjalan dengan perutnya. Aminhum may yamshi ala rijlaihi. Di antara makhluk ada yang berjalan dengan kedua kakinya. Ya. Dan seterusnya. Jadi semua yang berjalan di muka bumi, entah itu hewannya, manusianya, itu dabbah. Paham ya? Berarti tumbuhan itu keluar dari dabbah. Karena dabbah itu yang berjalan di atas muka bumi. Tapi yang diinginkan di sini, kata para ulama dalam hadits, ya, dan ini yang disebutkan ini dalam Lum'atul I'tiqad, ini iltibas dari hadits. Maksudnya beliau kumpulkan, beliau ambil dari hadits, dan ini dikumpulkan dalam satu hadits semua ini ya, beliau sebutkan, ya. Haditsnya kata Nabi SAW, innaha lan taquma sa'atu hatta tarau qablah 10 ayat. Paham? Kata Nabi SAW, ketahuilah tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 ayat, 10 tanda. Inilah yang disebutkan di dalam Lum'atul I'tiqad. Di antara yang Nabi sebutkan di situ, ya, khurujud dabbah, keluarnya binatang. Keluarnya binatang. Yang diinginkan di sini adalah binatang yang Allah keluarkan itu ketika mendekati hari kiamat. Dan ini tanda kiamat yang besar juga. Dan keluarnya binatang ini itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan sepakatan para ulama. Dalam Al-Quran di surah An-Naml, Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata Allah, ketika sudah jatuh perkara kami, maksudnya sudah tegak hari kiamat, atas mereka sudah hak tentang perkara itu, ketetapannya, kata Allah, akhrajna lahum dabbah, kami keluarkanlah pada waktu itu dabbah, binatang melata dari bumi. Tukallimuhum, yang binatang ini kata Allah mengajak bicara mereka bahwa manusia dulunya mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan tentunya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Utsaimin dalam syarahnya disebutkan oleh fil Qur'ani was sunnah shahihah ma yadullu ala makani khuruji hadhi dabbah. Tidak ada ayat, tidak ada hadits yang sahih yang menyebutkan tempat keluarnya binatang ini. Jadi tidak usah dengarkan orang yang selalu bercerita akhir zaman, ya, yang selalu cocok-cocokkan sana sini, bahkan mereka mengatakan Mahdi sudah keluar, Imam Mahdi sudah keluar, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang itu belum nampak. Terjadi kebakaran di Sumatera, oh ini asap dukhon. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wa yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin. Kata Allah, dukhon yang pada hari kiamat nanti akan keluar itu dari arah langit. Ketika langit datang dengan dukhon itu, loh kok dari hutan kebakarannya? Jelas ya? Ini tanda hari kiamat. Padahal hutan yang terbakar. Baik. Ini semua tidak ada dalilnya ya, tidak berdasar. Baik, kemudian yang terakhir kata beliau, wa tulu'i syamsi min maghribiha. Tulu' terbitnya matahari dari arah maghrib. Maghrib itu barat ya. Terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Wa ashbaha dzalika mimma sahabihi naqlu, dan yang semisal dengan itu dari hal-hal yang benar penukilannya. Dan tanda hari kiamat yang terakhir disebutkan yaitu terbitnya matahari dari arah terbenamnya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, hari tatkala datang sebahagian tanda-tanda Allah, tanda-tanda Rabbmu. Itu tanda-tanda dari Rabbmu. Tentang hari kiamat tentunya. Sebab dikatakan disandarkan kepada Allah, ayat-ayatnya Allah, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana tanda ini, kata Allah, kalau keluar tanda ini, itu terbitnya matahari dari arah terbenamnya, la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau sudah ini tanda yang terjadi, yang keluar, kata Allah, tidak bermanfaatlah pada waktu itu keimanannya seseorang yang dulu dia tidak imani sebelumnya, atau yang dulu dia tidak mengimani dari kebaikan-kebaikan yang dia tidak amalkan dalam keimanannya. Jelas ya? Makanya diletakkan urutan terakhir karena memang di sinilah tidak bermanfaat lagi apa? Taubat, iman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Wa fa idza tala'at, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau matahari sudah terbit di arah terbenamnya, wa ra'ahan nasu, maka manusia sudah melihatnya, amanu ajma'un. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia beriman semuanya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika hina, dan tatkala itu itulah firman Allah. Beliau baca firman Allah dalam surah Al-An'am tadi yang kita baca. Ayat 158, Allah berfirman, la yanfa'u nafsan imanuha. Hari tatkala tidak bermanfaat lagi imannya seseorang atau amalan-amalan yang dulu dia tidak amalkan dari keimanannya itu. Jelas ya? Berarti Nabi baca, beliau tafsirkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa la yanfa'u nafsan imanuha itu tanda terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Atau yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari tatkala nampaklah sebagian tanda-tanda hari kiamat itu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak sebutkan bahwa yang dimaksud di sini tanda adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Jelas ya? Tetapi ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, berarti yang diinginkan dengan sebagian tanda itu adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Karena Nabi menjelaskan dalam hadis. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Dan disitulah keimanan tidak bermanfaat. Boleh bacalah ayat itu tadi. Paham ya? Berarti Nabi menafsirkan. Jadi ayat itu ditafsirkan dengan hadis. Dan kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan yang semisal itu dari hal-hal yang sahih. Berarti di sini kita ada mengambil faedah bahwa masih banyak perkara-perkara yang merupakan
perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis yang beliau tidak sebutkan. Hanya ini beberapa isyarat. Kemudian kata beliau setelah itu, qala rahimahullahu taala wa azabul qabri wa na'imuhu. Demikian pula yang wajib diimani adalah siksaan kubur dan kenikmatannya. Siksaan kubur dan kenikmatannya. Penyandaran siksaan kubur dan kenikmatan kubur itu disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya ada disebutkan contohnya dalam hadis ketika Nabi perintahkan kita membaca di mana? Di tasyahud, di akhir tasyahud sebelum kita salam. Situ disebutkan azabil qabr, disandarkan kepada kubur. Penting untuk kita ketahui bahwa ketika Nabi SAW menyandarkan azab itu kepada kubur, azab kubur itu hanya mimbabil taglib, aglabiyah, kebanyakannya. Bukan berarti yang tidak dikubur tidak mendapatkan siksaan, ya, dibakar jadi debu, dialirkan ke sungai, dibakar, ya, dihamburkan debunya, dimakan binatang buas, ya, atau yang hilang jasadnya tidak ditemukan, ya, jelas semua. Yang jelas ketika ruhnya sudah keluar dari jasadnya maka berpindahlah ke alam barzakh. Itu yang dilihat, alam barzakhnya. Adapun penyandaran azab kepada kubur itu hanya penyandaran apa? Taglib. Dan ini ada dalam istilah syariat bahasa Arab, ada banyak. Saya contohkan. Ya, kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Paham? Karena takut miskin. Perhatikan ayatnya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Berarti kalau membunuh anak bukan karena takut miskin alasannya boleh. Paham? Tapi kenapa Allah sebutkan membunuh anak jangan karena takut miskin? Karena kebanyakan orang yang membunuh anaknya karena apa? Takut miskin. Hamil digugurkan, nanti mau makan apa dan seterusnya. Digugurkan kandungannya. Ya? Allah berfirman wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah, ketika anak-anak yang dibunuh itu dibangkitkan pada hari kiamat dan ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh. Ya, dan itu ada dalam penggunaan. Sama dengan ini. Ketika Nabi SAW sandarkan azabul qabr, kita diperintahkan untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Ya, maksudnya siksaan alam barzakh. Bukan cuma yang dikubur saja dapatkan siksaan. Paham ya? Ya. Kenapa seperti itu kita katakan? Iya, karena Fir'aun, kita sepakat bahwa Fir'aun ditenggelamkan, tidak dikubur. Ya kan? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa dia tersiksa sekarang. Padahal dia tidak dikubur. Kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan neraka diperlihatkan oleh Fir'aun dan pengikutnya, bala tentaranya, pagi dan petang. Ini siksaannya sampai sekarang, sampai detik ini, ya, sampai pada hari kiamat nanti, hari berbangkit, tersiksa terus. Di mana disiksa ini? Di mana? Di dunia pasti bukan, karena dia sudah meninggal, ya kan? Mati Fir'aun. Di akhirat bukan juga. Karena di akhir ayat kata Allah, wa yauma taqumus sa'a. Setelah itu kata Allah, di hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun ke siksa yang lebih pedih daripada itu. Paham? Berarti di mana itu disiksa itu tadi? Di alamnya, alam barzakh. Paham? Makanya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari akidah bahwa tidak ada orang yang meninggal hidup lagi. Paham? Karena alamnya sudah alam barzakh. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Antara itu ada barzakh, pemisah, yang tidak pernah bertemu. Alam barzakh namanya, pemisah, namanya barzakh, tembok, barzakh, penutup. Masa orang sudah meninggal hidup lagi? Nggak ada cerita hidup lagi. Ya, ada dikubur Ustaz, sudah dalam peti apa hidup lagi? Itu belum mati mungkin. Masih bergerak jantungnya. Ya, hidup lagi. Ya, ada yang dikubur ya belum mati itu. Ya, ada yang dikubur sudah lihat keluar dari kubur Ustaz, sudah taubat. Kenanya ada malaikat, syaitan itu. Ada malaikat siksa dia dan seterusnya. Itu kebohongan jelas. Ya. Tapi ini diyakini oleh orang-orang yang benar akidahnya. Kalau dirusak akidahnya akan ikut dengan itu. Apalagi kalau sudah nonton film hantu. Selesai. Anak-anak. Ya.
Jinnya menampakkan dirinya seperti orang yang sudah meninggal, hidup lagi. Ya. Ada orang bunuh diri, besok malam muncul lagi. Jelas ya? Itu merusak akidah. Jadi tidak ada, selama ruhnya sudah keluar, berpindah alam barzakh namanya. Difaham ya? Baik. Jadi sekali lagi bahwa penyebutan azabul qabr dan na'imul qabr itu penyebutan aglabiyah. Kebanyakan istilahnya. Ghalib. Ghalib kan artinya kebanyakan. Aglab. Kata beliau, kita harus meyakini ini juga. Ya. Ayat yang saya baca tadi tentang kisah Fir'aun itu dipakai oleh ulama ussalaf ya, untuk berdalil bahwa kehidupan alam barzakh, siksaan alam kubur atau kenikmatan di alam kubur itu ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Kalau Al-Quran, ayat yang mereka pakai, ayat yang saya baca tadi tentang Fir'aun. Ada ayat juga yang mereka pakai, yaitu sanu'adzibuhum marratain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyiksa orang-orang munafikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir 2 kali. Datang tafsirnya dari sebagian sahabat, marratain ini di alam barzakh dan pada hari kiamat. Itu juga dalil yang mereka pakai untuk menetapkan adanya kehidupan alam barzakh, siksaan alam kubur atau kenikmatan di dalam kubur. Jadi kalau antum ditanya ada dalil siksa kubur dalam Al-Quran, ada. Bacakan ayat yang kita baca tadi. Ya, jelas ya? Ayat yang ketiga yang mereka pakai, ayat dalam surah As-Sajdah. Mungkin yang biasa dengar surah As-Sajdah Jumat subuh dibaca. Ya, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami akan membuat mereka merasakan ya, azab yang lebih ringan sedikit, adna dunal adzabil akbar, sebelum azab yang lebih pedih. Adna ini di mana? Di alam barzakh. Datang penafsirannya dari para ulama salaf, dari sebagian sahabat. Azabul akbar pada hari kiamat, dalam neraka. Jadi itu 3 ayat yang disebut dipakai oleh ulama salaf menetapkan bahwa azabul qabr ditetapkan dalam Al-Quran. Adapun dalam sunnah banyak sekali. Ya, dalam hadits sampai ke derajat mutawatir, puluhan sahabat yang meriwayatkan hadits adanya siksa dan kenikmatan di alam kubur. Di alam kubur. Di antara yang disebutkan ya oleh para ulama atau dalam hadits sampai sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa inilah hadits yang paling lengkap menjelaskan tentang keadaan alam barzakh. Itu hadits Bara bin Azib yang sangat panjang ketika Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat, dan disitulah beliau ya setelah menguburkan sahabat tersebut, beliau jelaskan keadaan alam barzakh dari awalnya keluar ruh itu dari jasad. Ya, kemudian malaikat mengangkat jasad itu ke atas langit. Ya, kemudian penjaga pintu langit mengatakan, siapa kamu? Siapa yang kamu bawa? Ya, kalau orang-orang beriman, orang beriman, malaikat yang mengantarnya mengatakan, saya malaikat dan bersama saya si Fulan, Ibnu Fulan. Disebutkan namanya yang paling indah yang dia pakai di dunia dan disebutkan juga nama bapaknya. Fulan bin Fulan. Maka orang beriman, penjaga pintu langit menerima dengan penerimaan, kemudian dikembalikan. Jelas ya? Dan seterusnya dari kisah-kisah beliau jelaskan di situ dalam hadits yang panjang. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa itu hadits yang paling lengkap menjelaskan keadaan alam barzakh. Di situ dijelaskan dua keadaan. Setelah Nabi disebutkan keadaan orang beriman, setelah itu keadaan orang kafir. Ya, di alam barzakh mereka ditanya marubuk madinuk wa man nabiyuk, siapa robmu? Ya, beliau akan jelaskan nanti. Taib. Jadi di antara yang kita wajib imani adalah siksaan kubur dan kenikmatan kubur. Kata beliau, adzabul qabri wa na'imu haqqun. Siksaan kubur dan kenikmatan kubur adalah kebenaran, hak. Wa qad ista'adza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salatin. Ya, sungguh kata beliau, Nabi telah beristi'adzah. Nabi telah meminta perlindungan dari siksaan kubur ini. Subhanallah, Nabi saja yang kita sudah pastikan selamat dari siksaan kubur dan sudah pasti mendapatkan kenikmatan alam barzakh, tetap berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa amara bihi fi kulli salatin, dan Nabi juga selain mengamalkannya, yaitu selain meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur, beliau juga memerintahkan siapa? Umatnya untuk apa? Untuk beristi'adzah juga. Jadi wa amara bihinya kembali kepada isti'adzah. Wa amara bihi, ya, dan Allah dan Nabi SAW memerintahkan juga umatnya untuk beristi'adzah.
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli salatin, dalam setiap salat. Bahkan mazhab Imam Ahmad, walaupun jumhurnya itu sunnah, jumhur fuqaha mengatakan sunnah, hukumnya membaca meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara di tasyahud kita sebelum salam. Jumhur mengatakan sunnah. Mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Kenapa? Karena diperintah dalam hadis. Kata Nabi SAW setelah kalian baca salawat, kata Nabi setelah itu, fal yasta'id minal arba'. Ya, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW setelah itu, fal yasta'id. Mintalah perlindungan. Dan diketahui bahwa kaidah dalam mazhab Imam Ahmad seperti itu. Bahwa ketika ada perintah, ya, mereka tetap memakai kaidah umum. Bahwa ketika ada perintah dan tidak ada pemalingannya, maka itu tetap pada asalnya itu perintah wajib. Ya? Nah, sebagian kalau jumhur mengatakan sunnah karena mereka mendapatkan dalil yang memalingkan dari makna wajib, yaitu ketika Nabi SAW menegur orang yang sholat, ya, menegur orang yang sholat yang tidak berselawat, ya, yang tidak berselawat kepada Nabi SAW di akhir tasyahudnya, Nah, di situ beliau menyebutkan bahwa kalau kamu setelah bertasyahud, ya, setelah bertasyahud, bacalah selawat. Dan setelah itu kata Nabi SAW, mintalah, ya, apa yang kamu ingin minta. Kata para ulama, sini Nabi tidak menyebutkan 4 perkara itu. Ya, yang jelas ini ada khilaf antara hukumnya sunnah dan wajibnya membaca itu. Mereka sepakat akan disyariatkannya. Hanya perselisihannya adalah apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tentunya kalau kita sudah mengetahui oh sunnah, bukan untuk kita tinggalkan oh sunnah ji. Tapi justru kalau kita mengetahui, ya, ini disyariatkan, maka itu mendorong kita untuk melakukannya. Berarti untuk lo dari perselisihan berarti, ya, diamalkan. Apalagi maknanya sangat, ya, penting untuk kita perhatikan. Karena Nabi pun, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya, kemudian kata beliau, wa fitnatul qabri haqqun. Wa fitnatul qabri haqqun. Nah, di sini ada faidah di sini. Ya. Ketika beliau sebutkan azab kubur dan kenikmatan kubur benar. Setelah itu kata beliau fitnah kubur benar. Fitnah kubur benar. Apa bedanya siksaan kubur dan kenikmatan kubur dan fitnah? Fitnah itu secara bahasa al-ikhtibar, ujian. Jadi fitnah itu dalam Al-Quran, ya, ada guru kami di Yaman dulu mengumpulkan dalam Al-Quran tentang makna-makna fitnah. Ternyata beliau dapatkan 10 lebih makna fitnah dalam Al-Quran. Maknanya tergantung konteksnya. Ini kita mau terjemahkan ke mana ini fitnah, tergantung siaknya, konteks ayat. Kadang fitnah bermakna siksaan, azab. Ya, kalau Indonesia fitnah lain. Ya, bukan dia mencuri itu deh fitnah. Ya, betul itu. Bagian dari fitnah juga. Fitnah kan banyak. Di antara makna ujian, fitnah. Jelas ya? Di antara makna fitnah dalam Al-Quran adalah azab. Sebagaimana dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Kata Allah, takutlah kalian kepada fitnah. Yang fitnah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim bermaksiat saja. Maksudnya apa? Kalau dari satu kampung ini ada pemaksiat, pendosa, kalau Allah ingin menyiksa, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak memilih, oh yang zalim saya disiksa. Ya, datang musibah kena semua yang tidak berdosa dan yang berdosa. Paham? Fitnah itu bermakna apa? Azab, siksaan. Jelas ya? Dan masih banyak fitnah. Di antara makna fitnah adalah ujian. Nah, berarti sudah kita paham masuk ucapan beliau di sini, fitnatul qabri haqqun. Fitnah kubur adalah benar. Itu maksudnya apa? Pertanyaan. Fitnah di dalam barzakh itu pertanyaannya. Iya. Ujian. Nah, nanti hasilnya dari ujian ini imma azabun, imma na'imun. Entah dia mendapatkan azab atau dia mendapatkan kenikmatan. Maksudnya kalau orang bisa menjawab pertanyaan, lolos dari ikhtibar itu, lolos dari fitnah itu, maka dia akan mendapatkan na'im, kenikmatan di dalam barzakh, di dalam kubur. Jelas ya? Nah, tidak bisa menjawab, maka dalam hadis dijelaskan orang-orang munafik, orang-orang kafir ditanya, "Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk?" Jawabannya la adri. Ha hu dalam hadis ha. Nabi praktekkan la adri.
Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Itu jawaban mereka. Saya hanya mendengarkan manusia mengucapkan ini, saya yang mengucapkan ini. Di situ kata para ulama, ya, mereka mengambil istinbat, mengambil ilmu bahwa ternyata yang tersiksa di alam kubur adalah orang-orang yang tidak belajar, yang hanya ikut-ikutan dalam beragama. Karena jawabannya apa? Saya hanya mendengarkan manusia mengatakan ini, mengamalkan ini, saya juga amalkan. Saya tidak tahu jawabannya. Yang penting apa yang diamalkan orang itu saya amalkan juga. Kata para ulama, ini pentingnya kita belajar. Ya, karena itu bukan hujah, amalan orang bukan hujah. Masing-masing orang akan ditanya apa yang diamalkan. Ya. Tidak ada pada hari kiamat tanya kenapa kamu amalkan ini? Si fulan mengamalkan juga. Si fulan yang saya anggap alim diamalkan juga. Itu yang ditanya kita. Amalan manusia bukan hujah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati terlalu taklid, terlalu ikut-ikutan kepada orang. Ya. Itulah gunanya orang belajar. Karena kalau kita taklid, tanda kutip, taklid buta. Pokoknya kalau bilang A, gurunya A, gurunya bilang AB. Nah, enggak boleh selisih gurunya. Selisih gurunya sesat. Ini bahaya ini seperti. Mengkultuskan seorang, taklid kepada seorang, taklid buta namanya. Taklid itu a'ma. Enggak boleh, haram, tercela dalam syariat. Sepakat para ulama. Ini bahayanya ini seperti ini. Dia mengatakan saya mendengarkan orang bilang ini, saya juga mengatakan itu. Kan sama metode orang-orang musyrikin seperti itu dalam beragama. Kan ikut bapak-bapak nenek moyang. Ya kan? Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, kata mereka apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah mendapatkan nenek moyang kami, orang-orang tua kami di atas ini amalannya. Kami amalkan juga. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masailul Jahiliyah menyebutkan puluhan masalah, puluhan perkara-perkara jahiliyah. Ciri-ciri orang jahiliyah, di antaranya beragama atas dasar agama nenek moyang. Disebutkan situ, disebutkan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Baik, jadi fitnah di sini soal ya. Pertanyaan. Pertanyaan. Kata beliau wasu'ali munkarin wa nakirin haqqun. Pertanyaan munkar dan nakir hak. Ini yang disebutkan fitnah. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, fitnah ini. Sunnah dan ijma'. Dalam Al-Quran, itu firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kokohkan, kami kuatkan. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat. Qaul sabit. Sabit itu kan asalnya ketika sesuatu tertancap dalam tanah kuat, digoyang tidak kuat, itu kita katakan sesuatunya sabit, kokoh. Itu penggunaannya. Jadi sabit itu artinya kuat, kokoh ya. Ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan akhirat. Nabi tafsirkan, sama dengan yang pertama tadi tentang terbitnya matahari di arah terbenamnya. Ini ayat, saya ulangi, saya terjemahkan. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan akhirat. Nabi bersabda dalam hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara bin Azib, al-muslimu idza su'ila fil qabri. Seorang muslim ditanya di alam kubur, inilah fitnah. Ditanya di alam kubur, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia menjawab, benar jawabannya, bersaksi bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya adalah Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika qauluhu ta'ala, itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Berarti fil hayati dunya yaitu diistiqomahkan dia. Itu memang dalam penafsirannya sebagian sahabat juga. Fil hayati dunya diistiqomahkan dia. Fil akhirah di alam barzakh. Itulah benar jawabannya. Apa maksudnya? Jelas ya? Jadi di dunia Allah kokohkan dia dengan ucapan yang kuat, yaitu diistiqomahkan di atas Islam dan sunnah sampai mati. Fil akhirah itu dia di alam barzakh. Ya kan, alam barzakh rangkaian akhirat semua. Kan dua aja kehidupan kan, dunia dan akhirat. Ya kan? Alam barzakh bagian dari akhirat. Tapi itu fase pertama.
sebelum masuk ke negeri akhir. Makanya kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur adalah fase pertama. Awal manazil. Manazil itu tingkatan-tingkatan. Kata Nabi SAW, kuburan, alam kubur adalah awwalu manazilil akhirah. Fase pertama menuju akhirat. Berarti semua rangkaian akhirat. Makanya di antara akidah ahli sunnah yang disepakati, ya, yang didapatkan dalam semua buku-buku akidah, semua mazhab fikih, bahwa di antara akidah ahli sunnah mengimani semua perkara-perkara yang merupakan rangkaian hari akhirat. Inilah di semua dia. Ya. Dari timbangan, telaga, jembatan, surga dan neraka, ya, adanya hari berbangkit, dikumpulkan di padang mahsyar. Jelas ya? Ini semua bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Beriman kepada hari akhirat. Nah, kalau ditanya beriman kepada hari akhirat apa yang diimani? Jawabannya mudah. Semua yang terjadi setelah kematian. Selesai. Semua yang terjadi setelah kematian, dari alam kuburnya, semuanya. Sampai berujung kepada akhir perjalanan surga atau neraka. Surga atau neraka. Semua itu rangkaian beriman kepada hari akhirat. Baik. Kemudian di sini dijelaskan Ibnu Qudamah rahimahullah pertanyaan munkar dan nakir. Ini ada hadits ya, munkar dan nakir penamaannya. Dalam hadits malaikat ini, dalam hadits Sahih Muslim, kata Nabi SAW, innal abda idza wudiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'a qur'ani alihim qala ya'tihi malakani fayuqidanihi. Kata Nabi SAW, suruh hamba itu ketika diletakkan di liang lahat pertama kali, ya, ditutup, turunkan tanahnya, wa tawalla anhu ashabuh, pulanglah rekan-rekannya, keluarganya, kerabatnya yang mengantarnya, sampai-sampai, ya, dia mendengarkan Qur'ani alihim. Si mayit ini mendengarkan apa? Mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya itu pulang terdengar. Ini kan menunjukkan kesedihan. Pulang kodong. Kau yang kodong. Kau yang kesedihan. Tidak ada temanmu di dalam kecuali amalan. Ya, dan kita semua akan mendapatnya saat-saat seperti ini. Tinggal persiapan saja. Makanya saya teringat dengan hadits ketika seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi SAW bertanya tentang orang yang paling cerdas. Ya Rasulullah, manil aqyas. Ya Rasulullah, siapa yang manusia yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi tidak menyebutkan nama sepulan sahabat Abu Bakar dan tidak. Kata Nabi, alladzi aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanum isti'dadan ba'dal maut ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat matinya dan yang paling baik bekalnya sebelum menjumpai kematiannya. Ulaikal aqyas. Itulah orang-orang yang cerdas walaupun dia tidak sekolah. Walaupun dia tidak sekolah dan ini dan itu, tidak ada titelnya dan itu dan seterusnya. Inilah orang cerdas di sisi Nabi. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan kehidupan dan kematian. Yang kita saksikan bukan ada lahir saja, lahir terus, tapi ada yang lahir, ada yang mati. Dibangkitkan. Kalau lahir mati setelah itu selesai, enak orang kafir. Bahagia mereka. Iya. Tidak ada hari perhitungan. Tidak ada hari kebangkitan. Tapi ada hari kebangkitan. Ini semua untuk apa? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji, ikhtibar, ujian. Siapa di antara kalian yang paling indah amalannya? Ahsanu amala. Kan begitu kan? Berarti yang mempersiapkan bekal sebelum kematiannya lulus ujian. Kan ada kematian. Ada kehidupan, ada kematian. Ini ujian dari Allah. Agar Allah melihat siapa yang mempersiapkan sebelum matinya dari bekalnya. Berarti kalau dia selalu ingat matinya, siap bekalnya, ya, maka dia lulus dari ujian. Makanya Nabi mengatakan, ulaikal aqyas. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Tetapi di sini perhatikan, saya beri faedah ya. Nabi menjelaskan orang yang dikubur ini mendengarkan suara sendal keluarganya pulang. Ya, maka kata Nabi SAW, ya'tihi malakan fayuk idani. Datanglah dua malaikat, itulah yang disebutkan oleh penulis dalam matan. Siapa namanya? Munkar dan Nakir. Hadisnya Munkar dan Nakir, penyebutan namanya ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ya, bahkan disepakati oleh ulama bahwa namanya Munkar dan Nakir.
Ada satu faedah di situ. Ketika si mayit mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya, saya tanya, apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar? Saya minum dulu ya, tuan jawab. Bismillah. Nah, ini Muslim loh, rawat Muslim, bukan dongeng. Nabi katakan dia dengarkan suara sendal orang yang mengantarnya. Pertanyaannya, berarti apakah bisa kita jadikan ini hadits dalil orang yang meninggal bisa mendengar? Hati-hati antum ya. Ini didengarkan loh. Para ulama menyebutkan, Imam Qurtubi punya kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Disebutkan bahwa ini ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan orang yang meninggal itu tidak mendengar. Tidak mendengar. Diperkecualikan dalil-dalil yang di situ dia mendengar. Seperti ini. Selain itu tidak mendengar. Ini yang dipilih oleh Imam Syaukani, Syekh Mukbil, Syekh Albani rahimahullah taala. Saya sebut Syekh Albani rahimahullah dan ulama yang lainnya. Paham? Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat sama sekali tidak mendengar. Orang yang sudah meninggal sama sekali tidak mendengar. Aisyah radhiyallahu anha. Sahih dari beliau. Beliau membantah orang-orang yang mengatakan orang yang meninggal bisa mendengar lagi. Kata para ulama ya, mungkin beliau radhiyallahu anha belum sampai hadits ini atau hadits yang lain. Kenapa? Karena kata Aisyah dalam riwayat, beliau baca ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta, wa engkau Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah meninggal itu mendengar. Kata Aisyah, kenapa kalian mengatakan mendengar? Jelas? Nah, dalil ini dan ada lagi yang lebih jelas, yaitu hadits ketika Nabi mendatangi orang-orang kafir Quraisy, pentolan Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang mati dibunuh oleh para sahabat. Nabi datang dan berdiri di sekitar korban peperangan itu. Nabi sebutkan namanya satu-satu. Ya fulan. Sebutkan namanya, saya lupa riwayat dalam riwayat. Ya fulan. Disebutkan, dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian sudah mendapatkan janji Allah benar? Tidakkah kalian sudah mendapatkan janji Allah benar? Ancaman Allah benar? Umar bin Khattab yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah meninggal ya Rasulullah? Ini kan dipanggil oleh Nabi dan dia bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mereka sudah meninggal ya Rasulullah. Apakah jawaban Nabi? Ya Umar, innaka lasta bi asma' minhum. Kamu wahai Umar tidak lebih mendengar daripada mereka. Paham? Jelas ya? Para ulama mengatakan bahwa orang, perhatikan baik-baik, jawaban faedah ini. Orang yang sudah meninggal dari sisi mendengar, tetapi pendengaran yang tidak bisa memberikan manfaat dari apa yang mereka dengar. Beda dengan pendengarannya orang yang masih hidup. Kalau pendengaran masih hidup, dia dengar dan bisa memberikan manfaat. Misalnya, ambilkan ini, tolong ini, karena dia ada interaksi. Maksudnya pendengarannya memberikan manfaat. Mereka pendengarannya tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya apa? Walaupun kita minta di situ, minta apa? Tidak bisa. Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kalian tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah dikubur. Maksudnya apa? Pendengaran yang membuat kalian ada manfaat di situ. Bisa dipahami? Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan selainnya. Sama di sini, dia kan cuma mendengar. Ya kan? Makanya coba antum lihat riwayat cuma mendengar saja. Tidak ada yang diminta tolong, ada manfaat di situ, tidak ada. Seperti di sini, dia hanya mendengar itu. Hanya mendengar suara sendalnya. Dipahami ya? Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang soal munkar dan nakir. Pertanyaan munkar dan nakir. Itu ada pembahasan dalam bab akidah. Apakah Ibnu Utsaimin sebutkannya wasu'al amul lil mukallafin min wal kafirin. Pertanyaan ini umum untuk semua yang mukallaf, semua orang yang sudah terkena beban syariat, terkena syariat. Iya.
Mukallaf itu tandanya apa? Apa itu mukallaf? Kapan ukuran mukallaf? Balik. Balik saja. Akal, ahsan. Balik keluar apa? Keluar apa kalau balik? Keluar apa di situ yang tidak masuk balik? Anak kecil. Itu saya bilang balik. Ya, anak kecil berarti. Berakal keluar apa? Orang gila. Jelas ya? Berarti anak kecil yang belum balik. Dan orang gila tidak berakal, tidak mukallaf. Dalam artian tidak dibani syariat. Kalau mereka tidak sholat apa tidak berdosa. Orang gila biar sholat subuh 5 rakaat tidak berdosa. Mereka tidak sadar. Kenapa? Karena inti dari ibadah adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Orang ini ada niatnya. Nah, hanya kalau dalam hal merusak atau merugikan orang lain, hak manusia harus diganti oleh ahli warisnya, keluarganya. Rusak mobil orang, rusak kaca orang, rusak tanaman orang, pagar orang. Dia orang gila. Dari dosa, hak Allah tidak kena dia karena tidak mukallaf, tapi hak manusia diganti. Ya, ahli waris yang gantikan. Jangan lupa gila, ya gila tapi rugi orang. Iya. Dari dosa tidak terangkat dia kalau dari dosa. Kan ketika mendolimkan ada dua hak di situ kan, hak Allah dan hak yang ditolimi. Hak Allah gugur. Iya. Karena dia tidak mukallaf. Hanya hak manusia ditunaikan. Hak manusia ditunaikan. Nah, pembahasannya kata beliau wa min hadhil ummah wa ghairihim ala al-qauli sahih fi ghairil mukallafin. Khilaf. Ya. Umat ini semua umat kita ditanya, kafir dan mukmin ditanya. Nah, yang diperselisihkan gair mukallaf, anak kecil orang gila. Apa ditanya? Sebagian ulama mengatakan gair mukallaf, ya anak kecil orang gila yang meninggal dari kegilaannya, tidak ditanya, tidak mendapatkan pertanyaan ini. Paham? Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam dan dipilih oleh Ibnu Qayyim dan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa yang benar walaupun mukallaf juga ditanya. Paham ya? Satu antum ditanya bagaimana kalau anak kecil yang meninggal, apa kita dalam kubur? Jawabannya iya. Paham ya? Jawabannya iya. Orang gila meninggal juga ditanya di alam kubur. Tidak ada yang lepas, yang lolos dari pertanyaan mungkar dan nakir kecuali berapa? Siapa yang tidak ditanya? Harus jawab. Ada yang bisa jawab. Ada beberapa golongan. Ada beberapa yang ditanya. Yang pertama apa? Syuhada. Orang yang mati syahid. Dalam hadits yang sahih. Dalam hadits yang sahih kata Nabi SAW, kafa. Beliau tanya. Ya dalam hadits yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, yang dikeluarkan oleh Imam Nasai. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ma balu min yuftanuna fi kuburihim ila syahid. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang beriman ditanya di kubur-kubur mereka? Kenapa orang mati syahid tidak? Kenapa orang mati syahid tidak? Jelas ya? Kata Nabi SAW, kafa bi barakatis suyufi ala ru'sihil fitnah. Cukuplah kilapan-kilapan pedang, tebasan-tebasan pedang di leher mereka, itu fitnah bagi mereka. Subhanallah. Maksudnya apa? Sudah itu lebih ngeri itu. Cukup itu sebagai fitnah untuk mereka, mereka selamat dari pertanyaan di alam barzakh. Jelas ya? Ini dari Nabi SAW. Yang ditanya lagi apa? Para nabi. Iya kan? Nabi SAW. Kenapa? Karena para nabi lebih afdal daripada siapa? Hah? Syuhada. Karena di dalam urutan ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Urutannya berarti kan para nabi was-siddiqin wasyuhada. Makanya para ulama mengatakan siddiqin juga tidak ditanya. Kenapa? Lebih afdal tingkatannya daripada syuhada. Apa artinya siddiqin? Orang yang sudah jujur keimanannya. Jelas jujurnya keimanannya. Tapi ditanya. Sebentar dia sudah julukannya siddiqin. Imam siddiqin. Para nabi juga. Setelah itu Abu Bakar as-Siddiq. Jelas ya? Para nabi kita katakan mereka juga. Bahkan mereka yang lebih pantas mendapatkan kejujuran. Bukti pembenaran keimanan mereka. Nah, hanya ada di antara selain para nabi yang mendapatkan itu siddiq, orang yang jujur dalam keimanannya. Makanya mereka tidak ditanya. Itu pendapat beberapa sebagian ulama ya. Sebagian para ulama. Taib.
Jadi itu yang diperkecualikan, yang tidak mendapatkan. Selain itu, mendapatkan pertanyaan. Kemudian disebutkan juga masalah lagi, apakah pertanyaan ini hanya khusus untuk umat Islam saja? Maksudnya bagaimana dengan Bani Israel, umatnya Nabi Isa, ya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, apakah mereka, kan mereka mati juga kan? Ya. Apakah mereka tidak mendapatkan pertanyaan ini? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim bahwa mereka juga mendapatkan pertanyaan ini, tetapi pertanyaan Nabi mereka sesuai dengan Nabi mereka yang diutus kepada mereka. Demikian pula pertanyaan tentang agama syariat mereka itu sesuai dengan pertanyaan agama mereka. Baik. Sudah ada ya? Ya, setelah itu beliau akan jelaskan keadaan alam setelah kematian ba'dal maut, yaitu tentang hari berbangkit. Insyaallah kita akhirkan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.